Salam. Silakan masuk. Ya. Silakan Herdi. Duduk, Her. Ya. Silakan duduk. Herdi sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan? Belum. Oh belum sarapan ya. Belum sarapan. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya diberikan kelancaran ya. Nah, Ibu pimpin doa ya. Nah, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Doa selesai ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih Herdi sudah hadir ke ruangan Ibu ya. Apakah bertanya-tanya? Nah, apa ya? Ada apa ya? Nah, kenapa dipanggil ke ruangan gitu ya? Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu. Sudah pernah Herdi mengikuti konseling individu? Belum sih. Belum pernah. Ini pengalaman pertama. Nah, sudah tahu apa itu konseling individu? Belum ya. Jadi konseling individu itu suatu layanan yang diberikan oleh ahli atau konselor ya. Konselor di sini berarti Ibu sebagai guru BK kepada konseling. Konseling ini Herdi ya, peserta didik gitu ya, untuk memecahkan atau kita membahas satu masalah yang dialami oleh Herdi sebagai konseling gitu ya. Nah, kira-kira apa ya masalahnya yang akan dibahas hari ini? Mau membahas tentang apa? Kalau boleh? Ya. Dari diri sendiri lah. Ya. Kalau ini ada keterkaitannya sama kurang bisanya menahan emosi. Oh, kurang bisa menahan emosi. Nah, kalau memang mau dibahas masalah tersebut, ini sebetulnya ada kaitannya dengan hasil inventory tugas perkembangan yang pernah Ibu berikan ke Herdi. Ingat tidak? Ya. Ya, yang itemnya itu banyak. Ya. Nah, Ibu share lewat Google Form. Nah, dari hasil itu di 8 butir terendah, Herdi itu kematangan emosinya masih rendah. Ya, ini kan saling berkaitan ya dengan tadi yang akan disampaikan oleh Herdi yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita membahas permasalahan tersebut, Ibu akan menjelaskan dulu asas-asas dari layanan konseling individu ini. Nah, jadi di konseling individu ini ada beberapa asas. Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Herdi, Ibu di sini gitu ya, betul-betul hanya kita yang mengetahui gitu. Sifatnya rahasia, Ibu tidak ada kewenangan untuk membicarakan ke guru lain gitu ya, atau ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi Ibu dengan menyimpan rapat-rapat apa yang disampaikan oleh Herdi pada proses konseling ini gitu ya. Nah, terus kemudian ada asas keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan ini Herdi silahkan dengan sangat terbuka sampaikan apa yang menjadi permasalahan Herdi gitu ya. Nah, kira-kira mau terbuka dengan Ibu? Insya Allah ya. Nah, insya Allah. Terus kemudian apakah Herdi datang ke sini terpaksa? Enggak ya. Nah, sama di asas berikutnya ada asas kesukarelaan. Artinya tidak ada paksaan Herdi datang ke sini gitu ya, tetapi sukarela nih mau konsultasi dengan Ibu gitu ya, mau melaksanakan layanan konseling individu gitu ya. Nah, terus kemudian waktu layanan. Nah, kan di konseling individu tuh ada waktu layanannya gitu ya. Berapa menit nih kita akan melaksanakan konseling individu? Mau berapa menit? Ya, berapa menit ya? Kalau 45 menit setuju? Setuju Ya. Jadi kita akan melaksanakan konseling individu selama 45 menit ya. Nanti Herdi silahkan sampaikan permasalahan Herdi ke Ibu gitu ya. Kita identifikasi masalahnya itu apa gitu ya, faktor penyebabnya apa gitu. Kemudian karena ini tekniknya asertif, latihan asertif, nanti kita ada bermain peran
gitu ya. Nah itu melatih bagaimana Herdi itu bisa mengekspresikan emosi dengan tepat gitu ya. Nah itu, apakah sampai di sini paham proses kegiatan yang akan ditempuh? Mungkin paham. Paham ya. Jadi Herdi sudah memahami, kita bisa beralih ke tahap berikutnya. Nah, Ibu sekarang ingin tahu nih, gitu ya. Kira-kira masalah yang tadi Herdi sampaikan terkait dengan mengendalikan emosi ya, sulit mengendalikan emosi. Nah, kira-kira sudah berapa lama sih merasakan permasalahan seperti itu? Waktu mulai dari sekolah menengah. Oh, sudah dari sekolah menengah. Artinya permasalahan itu sudah cukup lama juga ya. Sudah beberapa tahun gitu kan masalah ini terjadi atau dialami oleh Herdi gitu ya. Nah, mungkin berat sekali gitu kan. Kan sudah beberapa tahun sulit sekali nih mengendalikan emosi gitu ya, dan mungkin belum pernah latihan asertif. Nah, belum pernah latihan asertif gitu ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, silahkan Herdi sampaikan ke Ibu, apa sih masalahnya, kemudian faktor penyebabnya apa, gitu ya. Kita identifikasi masalahnya, silahkan. Mungkin dari segi kurang bisa menahan emosi itu terkadang membludak, seakan-akan berbicara keras, berbicara terus. Tapi kadang-kadang juga bisa sih meredakan emosi. Jadi kalau punya masalah tuh sama temen ataupun pacar, ada masalah ini, konflik ini. Sebenarnya tuh saya tuh orangnya egois. Bisa dibilang egois karena mungkin dari segi itu bisa marah, membludak, marah terus. Tapi mungkin ya bisa sih. Mungkin agak bisa. Jadi tadi yang disampaikan oleh Herdi itu, kalau marah itu biasanya meledak-ledak gitu ya, sulit sekali mengendalikan rasa amarah. Sekali meledak. Sekali meledak, bahkan mungkin tidak tahu ya situasinya seperti apa, yang penting bisa marah saat itu juga gitu ya. Nah itu sudah berapa lama dialami? Semenjak dari sekolah menengah sih. Semenjak dari sekolah menengah, berarti sudah ada sekitar 4 tahunan ya? Sekitar 4 tahunan gitu ya. Nah, kalau boleh Ibu tahu, kira-kira faktor penyebabnya apa sampai Herdi itu merasa saya tuh nggak bisa nih kalau marah tuh dikendalikan dengan baik gitu ya. Kira-kira faktor penyebabnya apa? Mungkin dari dulu pernah dibully sama kakak kelas waktu sekolah SMP. Nah, kejadiannya itu seperti apa? Kejadiannya itu waktu jam istirahat ya, kita main bola ya, dan akhirnya itu mereka panas, kita saling panas, saling adu kekerasan. Banyak juga teman-teman yang dulu sempat kena juga masalahnya sama diri saya sendiri. Pernah sampai dibully 3 hari oleh kakak kelas, 2 kelas, 13 orang, 3 hari berturut-turut di sekolah, maupun gak pandang tempat Ibu, di sekolah, bahkan sampai dicari ke desa, ke kampung, kampung tinggal. Padahal sama mereka itu jauh. Mungkin dari sana ya kayak ngerasa, wah kalau punya ada masalah bisa meledak, kayak ngerasa diri tuh selalu di atas. Tapi kadang-kadang juga berpikir mungkin salah. Di sisi yang lain Herdi juga ada perasaan bahwa
salah juga kalau berperilaku seperti ini gitu ya. Tapi tadi yang disampaikan oleh Herdi, mungkin salah satu faktor penyebab itu adanya bully ketika di sekolah menengah pertama, berarti ya sekolah menengah pertama. Dengan masalah tadi itu, masalahnya apa di bully itu? Karena main bola. Awalnya itu dari main bola ya, kemudian mungkin kelompok Herdi menang ya, kelompok mereka kalah. Nah dari situ mereka sampai mencari Herdi ke kampung halaman gitu ya, sampai dicari-cari gitu. Nah kalau boleh ibu tahu, bullyingnya itu sudah sejauh mana? Apakah verbal ataukah ada fisik juga? Fisik ada, perbincangan yang mungkin kurang enak didengar ada, sampai ditunjuk-tunjuk. Ada sih ya, kayak yang bilangnya itu temen lah, bisa disebut temen, bukan teman dekat banget sih. Dia bilang jangan gini. Ya udah minta maaf berkali-kali, dan sama yang kenanya itu kan cedera ya, terkena kaki, cedera, udah minta maaf juga. Mungkin ya karena minta maafnya dari mereka salah dan gak diterima mungkin, sampai dibully di belakang sekolah, terus di tempat umum juga, tempat terbuka di rest area yang belum jadi. Terbuka kan? Belum jadi kan? Ya disitulah mungkin dulu sempat nangis, pengen pindah sama orang tua, pindah sekolah, tapi mungkin dipikir-pikir lagi, disemangatin kenapa ketika ada orang tua dibully. Terus juga kan punya keluarga dari guru dan guru sekolah saya tuh tahu, kenal ini cucu saya kenapa katanya dibully. Sempat dipanggil dan saling minta maaf. Jadi sebetulnya kejadian itu diketahui oleh orang tua. Nah respon dari orang tua, ngobrol lagi nih ke guru. Apa enggak melaporkan tidak waktu itu? Laporinnya ke kakek. Ke kakek. Ya, kemudian kena guru. Yang kena guru di SMP. Jadi dibicarain tuh di situ. Dibicarain, terus dari situ tindak lanjutnya apa? Saling maaf sih, tapi sesudah saling maaf tuh kayak ada apa ya, rasa canggung. Terus di diri sendiri tuh merasa jadi merasa tinggi gitu ya. Setelah diselesaikan dengan cara minta maaf itu, justru perilaku yang muncul itu Herdi malah merasa diri itu tinggi gitu ya. Nah itu gitu. Kemudian ketika menghadapi kondisi yang seperti itu lagi gitu ya, ada apa ya, mungkin lebih apa sih gitu ya, mungkin ya ada superior gitu ya, mungkin dari diri sendiri itu jadi seperti itu mungkin ya. Nah itu gitu. Kemudian itu setelah kejadian itu apakah terjadi lagi? Tidak ada bully lagi gitu ya. Cuma tadi dampaknya dari kejadian tersebut, perilaku yang muncul itu merasa diri itu tinggi gitu ya. Nah makanya tadi pengalaman Herdi itu, bahkan ketika marah itu yang nggak tahu situasi lah gitu ya. Ya udah saya marah aja gitu kan ya. Nah itu. Nah sekarang kita coba bedakan apa sih perilaku asertif dan perilaku yang memang tidak asertif gitu ya. Kemudian perubahan perilaku apa yang kita harapkan dari pertemuan ini gitu ya. Nah perilaku asertif itu perilaku yang seperti apa yang Herdi tahu? Kurang tahu ibu, apa ya? Nah jadi kalau perilaku asertif itu bagaimana kita itu mengajarkan orang lain, ya khususnya kalau dalam hal ini diri sendiri ya, mengajarkan diri sendiri untuk bisa mengekspresikan emosi kita ya, tanpa membuat orang lain itu merasa terancam. Tadi contoh ya, Herdi kan marah-marah nih ya, karena sudah merasa tinggi gitu kan. Nah ketika kita emosinya meledak-ledak, orang kan merasa terancam kan dengan kita ya. Nah nggak enak gitu ya. Nah di asertif ini mengekspresikan emosi
ya emosi itu kan bisa marah, sedih, kecewa gitu ya, diekspresikan emosi tersebut gitu ya, tetapi tidak membuat orang lain itu merasa terancam dengan emosi kita gitu ya. Nah terus kemudian bagaimana dengan perilaku yang tidak asertif? Berarti kebalikannya nih. Oh iya, kebalikannya. Ya, perilaku yang seperti apa kalau tidak asertif tuh? Yang dari kondisi tadi, misalkan Tidak, kan dibully ya. Oh iya. Kalau nggak asertif berarti hal itu seperti apa? Yang tidak berani. Tidak berani ya. Selalu ngikut aja. Selalu mengikut, tidak berani ketika tadi misalkan ditindas, dibully nih. Karena nggak asertif gitu ya, nggak berani, ya udah lemah kan, diterima aja. Tidak disampaikan ketidaknyamanannya gitu ya, ekspresi marahnya, ekspresi sedihnya tidak ditampakkan gitu kan. Nah sudah dibedakan belum? Bisa dibedakan antara perilaku asertif dengan tidak asertif ya. Jadi kalau asertif itu lebih berani mengekspresikan emosi tanpa orang lain merasa terancam ya. Nah kalau tidak asertif tidak berani, tidak bisa belajar untuk mengekspresikan emosi ya, emosi gitu ya. Nah itu perbedaan dari sebetulnya apa sih perilaku asertif dan tidak asertif itu gitu ya. Kalau tadi dalam kondisi dibully kan, di kondisi awal itu, di situasi awal Herdi nggak bisa asertif ya, nerima aja udah gitu kan. Terus nggak bisa apa namanya kan, kalau ibu perhatikan tidak melapor juga ke guru kan, ya tidak ada upaya perbaikan gitu. Nah tetapi selang waktu berapa lama Herdi coba bicara ke orang tua ya, coba bicara ke orang tua, terus orang tua bicara nih ke kakek Herdi, ada proses penyelesaian. Nah gitu kan, nah itu kan udah ada perubahan dari yang tadinya tidak asertif menjadi asertif gitu kan. Nah tetapi tadi ada perilaku yang mungkin berdampak dari kegiatan itu, betul tidak kan? Ya gitu. Nah sekarang dari kegiatan ini perubahan perilaku apa sih yang diharapkan? Yang diharapkan itu terutama yang bisa menahan emosi ya, bisa tahu tuh kapan dan di mana tempatnya harus mereda emosi, ataupun sekali meluap kan tuh biasanya suka merasa plong gitu ya, tapi mungkin dengan cara yang benar juga, dengan yang tidak membuat lawan bicara itu tersinggung juga. Jadi perilaku yang diharapkan oleh Herdi itu bisa mengendalikan emosi dengan baik, khususnya mungkin ketika merasa amarah, saya tidak membuat orang lain itu merasa terancam dengan amarah saya, gitu ya. Nah itu sekarang kita coba bermain peran, ya, bermain peran sesuai dengan masalah yang tadi sampaikan ke ibu. Kan tadi itu masalahnya itu sulit mengendalikan emosi, emosinya meledak-ledak. Mungkin aja orang itu merasa terancam dengan emosi kita, gitu ya. Nah di tahap ini kita berlatih untuk berperilaku asertif gitu ya. Nah jadi nanti begini, kan tadi ada beberapa kondisi ya yang Herdi sampaikan. Pertama ketika kondisi bully, kemudian yang kedua di awal itu dari permasalahan ini Herdi belum mampu menyampaikan ke orang tua, komunikasi ke orang tua bahwa ini saya dibully mah gitu kan, atau bapak gitu ya di rumah itu. Nah kondisi seperti itu. Terus kemudian mungkin sekarang juga dirasakan di sekolah ya, ketika emosi meledak-ledak, orang merasa terancam dengan saya, gitu ya. Atau ada nggak pengalaman yang lain yang mungkin Herdi sampai saat ini belum bisa asertif? Kerja kelompok misalkan. Oh iya, kemarin ada kerja kelompok, yang bisa dibilang kemarin temen saya tuh leha-leha aja. Saya pengen banget kemarin ngobrol, ayo dong kerjain dulu biar selesai, nanti saya edit sendiri biar selesai. Karena ya mungkin kemarin juga enak banget, mau bilang mau enggak ya gimana aja. Kalau lanjutnya aja lah. Kalau mau marah-marah takut juga kan mereka merasa terancam gitu ya. Tapi sebetulnya
di situ Herdi kan menahan emosi untuk marah. Mungkin Herdi kesel gitu ya, kenapa sih leha-leha terus gitu ya. Nah, kita saat ini bisa melatihnya dengan cara bermain peran dalam beberapa kondisi yang pernah Herdi alami. Nah, pertama dari mulai kondisi bully waktu di sekolah menengah pertama gitu ya. Misalkan ibu berperan sebagai orang yang dibully, berarti sebagai Herdi yang ngebully ibu misalkan gitu ya. Nanti ibu contohkan dulu gitu ya, kita saling bertukar peran. Jadi Herdi sebagai pelaku ya, ibu sebagai korbannya. Nah, nanti kita dibalik, ibu yang pelakunya, Herdi korbannya. Nah, contohnya mulai dari mana? Biasanya kalau pada kondisi dulu, prakteknya seperti apa kondisinya ketika dibully? Misalnya ibu Herdi nih. Oh iya. Nah, sampai sempat ini bahkan waktu jam pelajaran sekolah, karena gurunya nggak masuk, jadi kan jam kosong tuh, tapi ada tugas juga. Tapi sebagian udah ngerjain, terus karena takut buat keluar kelas, karena jadi diam aja di kelas tuh. Tapi mereka berbondong-bondong ke kelas tuh buat ngajak. Ngajaknya itu ya ke belakang sekolah, di bulinya itu. Nah, sekarang coba praktekkan. Misal ibu lagi di kelas nih, di kelas. Kemudian Herdi datang dengan segerombolan. Nah, seperti apa situasinya? Coba ke ibu langsung dipraktekkan. Pertama itu seingatnya mereka tuh datang ya kelas. Kan waktu itu pintu tuh terbuka ya, ada 2 kan. Itu kan besar tuh. Langsung datang. Mana Herdi? Masih Herdi. Tuh, padahal tuh waktu di kelas tuh ada tuh cewek-cewek yang ada yang di kelas. Nggak ada sama sekali yang bilang ke guru gitu. Ayo katanya. Sampai berkata-kata kasar. Ya kurang enak denger juga kan. Kamu sampai diajar. Pernah sampai meja tuh diangkat, digedor lah. Berapa meja? Ditarik ayo sampai nangis di kelas. Malu tapi sama takut itu bercampuran. Malu karena nangis sama takut. Malu karena takut. Terus ya gimana, mau seperti apa gitu ya. Nah, berarti dalam kondisi seperti itu tadi misalkan Herdi ke ibu, "Hei, mana yang nama Herdi?" Kan gitu ya kondisinya. Terus ibu kan sebagai Herdi nih, karena ibu belum asertif kan waktu itu. Nah, ibu diam dalam kondisi itu, nggak mau gitu kan. Ya udah, pokoknya mau nangis aja, ini harus gimana gitu kan. Herdi dalam kondisi yang seperti itu, ya udah nangis gitu kan ya. Tapi nggak mau, terus nggak ada yang nolongin juga, bingung ya dalam kondisi itu, nggak bisa asertif gitu ya. Nah, sekarang kita balik menjadi perilaku yang asertif. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, sekarang ibu yang kakak tingkatnya, Herdi berperan sebagai Herdi yang sudah bisa asertif. Ya, kalau tadi kan ibu berperan sebagai Herdi yang dulu, yang sebelumnya saya nggak bisa asertif, ya udah nangis gitu ya, nangis nggak bisa apa-apa, mau minta pertolongan juga yang lain kayaknya acuh aja gitu ya. Nah, sekarang ibu balik, nah, misalkan tok mungkin ya ke kelas gitu. Ada yang namanya Herdi nggak? Gitu kan, misalnya ibu tuh kakak tingkatnya. Terus Herdi kan ngerasa ini saya gitu kan ya. Ini nggak angkat tangan nggak? Iya saya, apa gitu? Enggak, langsung diam aja. Wah, mereka datang. Iya. Diam aja. Pura-pura nulis. Pura-pura nulis. Gak tahu kesempatan, sempat kepikiran pura-pura nulis. Biar kenapa? Biar nggak fokus. Bukan nggak fokus, biar nggak dibawa. Dan nggak ikut mereka. Nggak ikut mereka. Nah, sekarang tunjukkan perilaku yang asertif seperti apa. Kalau ibu tadi kakak tingkatnya yang nyariin Herdi nih ke kelas gitu ya. Kalau dalam perilaku yang asertif, Herdi bagaimana?
ekspresinya? Melawannya dengan cara apa? Oh iya, Cara nyampein ke ibu nih, ke kakak tingkatnya? karena kan dari awal juga kan udah minta maaf ya Bu Ya. ya, udah minta maaf sama yang orang yang kejadiannya berdua Ya. dari sepak bola itu. Terus ya mungkin ya karena minta maafnya nggak diterima sama mereka, sama kurang kurang benar Iya. juga cara minta maafnya ke mereka. Tapi sama yang ininya kan udah Ya. udah salaman udah, tapi kan teman-temannya tuh karena kan di lapangan tuh banyak kan saling beradu semua. Mungkin dari Gimana cara nyampeinnya nih ke ibu kakak kelasnya nih? Kan ibu tuh menganggap bahwa kamu tuh minta maafnya jangan gitu dong, kan mungkin gitu ya, misalkan gitu ya. Makanya ibu itu datang lagi nyariin Herdi gitu ya. Nah, ketika Herdi bersikap asertif, perannya yang dimunculkan seperti apa? mungkin seharusnya dulu tuh bilangnya gini ya, kenapa lagi nih Ya. kenapa ada apa lagi nih, kan kemarin udah ada yang minta maaf. Iya, terus ibu ngelawan nih misalkan, ya kan kamu minta maafnya nggak benar, terus bagaimana? Apa ya, Respon Herdi? si yang nyolotnya itu bukan dia yang kemarin kenanya, Iya. jadi temennya. Jadi bingung tuh harus jawab apa. Kan kemarin udah, mungkin harusnya gini ya Bu, Iya. kemarin kan udah minta maaf sama ya namanya ya nggak bisa disebut ya. Iya. Kemarin udah minta maaf, mungkin dia agak terimanya karena apa ya, karena mungkin ya sempat ada saling omongan gitu Iya. sebelum selesai gitu sama dia. Terus yang ketua bukan ketuanya sih, yang mungkin yang gedenya lah, Iya. gede itu minta, hei ikut mana, ayo buru Iya. kamu bu kan Gebrak meja. gebrak meja, tarik gak mau. Mungkin ya harusnya maaf sekali lagi, mungkin minta maaf Iya. buat teman-teman kakak kelas semua. Iya. Terus dapat kan udah kemarin tuh udah minta maaf juga, Iya. udah mungkin saya tuh pengen selesai ya, ada mau masalah yang diperpanjang gitu kan. Kemarin udah minta maaf, juga harus gimana? Iya. Nah, jadi Bingung juga. kalau tadi kan ada beda ya. Kalau sebelum asertif tuh, ya udah saya nangis gitu kan, nangis, gak bisa berbuat apa-apa, atau mungkin tadi ya udahlah cari aktivitas yang lain, nulis gitu kan, ya mau gimana lagi gitu kan, nggak ada perlawanan, nggak ada keberanian. Tapi tadi kalau peran asertif gitu ya, perilaku yang asertif, Herdi tuh kemarin kan saya sudah minta maaf gitu kan, tadi yang Herdi sampaikan. Terus kemudian ya kan kamu minta maafnya kayak gitu, misal gitu kan, kata kakak tingkatnya. Terus Herdi tadi menyampaikan, ya udah saya minta maaf ya, mungkin kemarin saya baru minta maafnya sama satu orang, nah tapi sekarang saya minta maaf ke seluruhnya gitu kan. Terus kemudian saya tuh nggak mau tadi ya, nggak mau ada masalah lagi. Itu pertama ketika dibully, saya tuh nggak bisa gitu kan ya berbuat apa-apa, saya nangis aja lah gitu kan ya, saya mau nangis, terus teman-teman juga nggak mau bantu saya gitu kan, nggak ada yang bantu. Nah kemudian tadi di peran yang Herdi perankan ketika asertif, Herdi lebih berani ya. Nah lebih berani tadi seperti apa perilakunya teh, perannya itu Meminta maaf. meminta maaf. Caranya tadi ketika kan ibu kakak tingkatnya, mana nih yang namanya Herdi, misalkan gitu kan, ngegebrak meja, ibu datang ke kelas Herdi gitu kan. Terus kemudian saya kan kalau asertif itu berani ya, nah saya terus kemudian gimana tadi cara minta maafnya? Mungkin tanya dulu ya, ada apa lagi? Ada apa lagi? Kamu, ayo ikut, kan diajak ke belakang, ayo ikut.
ngapain, harusnya mungkin tanya Iya. terus nggak takut seharusnya. Ngapain, ayo ke belakang, kan tarik Iya. nggak mau. Kenapa nih, saya nggak mau masalahnya diperpanjang lagi. Iya. Kamu kemarin minta maaf, harus kamu minta maaf kan. Iya. Kemarin udah kemarin udah sama yang bermasalahnya. Iya. Mungkin ini, maaf saya mungkin saya gak mau masalah ini terus diperpanjang, terus panjang. Dan saya minta maaf untuk semua kakak kelasnya sama kakak kelas yang kemarin cedera. Iya. Karena cedera sih masalahnya. Nah, tadi dalam kondisi yang pertama, ketika ada bully nih, gitu ya, di sekolah menengah pertama, Herdi dari kondisi yang tidak asertif, gitu ya, saya ya udahlah nerima aja, gitu kan ya, dibully oleh kakak tingkat, gitu ya. Tadi Herdi sudah memerankan perilaku yang diharapkan, yang asertif, gitu ya. Terus kemudian tadi Herdi itu menyampaikan ada satu kondisi di rumah itu kurang bisa berkomunikasi dengan orang tua. Ya, contohnya ketika tadi masalah bully, Herdi kan tidak menyampaikan ke orang tua ya bahwa di sekolah itu dibully oleh teman-teman, gitu ya. Nah, anggap ibu sebagai orang tua Herdi, bapak Herdi kan tadi khususnya tidak bisa mengekspresikan emosi, gitu ya, atau berkomunikasi dengan orang tua dengan tepat. Nah, anggap ibu bapak Herdi misalkan dalam kondisi lagi santai nih ibu ya, bapaknya Herdi misalkan mau mengkomunikasikan sesuatu tadi masalah bully ke ibu ya, ke bapak Herdi nih, gitu ya. Silahkan coba praktekkan kondisi tersebut oleh Herdi. Nah, misal ibu bapak Herdi lagi santai, gitu ya, silahkan Herdi mulai melakukan peran tersebut. Perannya itu kan dari sehabis dibully itu kan yang dicari-cari sampai ke rumah. Ya. Dibawalah tuh ke rest area kan. Gini. Pulang itu mungkin seharusnya dengan pikiran yang dewasa. Iya. Ya ada masalah nih di sekolah. Salah apa? Kemarin karena main bola terus ada yang cedera, udah minta maaf tapi sama mereka gak terima, akhirnya dipukul. Ya. Pengen dulu tuh kan takutnya tuh datang nangis langsung. Ya. Nangis lempar tas, ayah pengen keluar sekolah, Pengen sekolah. Kenapa? Kenapa katanya? Ditenggelam, digebuki, Dipukul gitu ya. Nah, kalau yang harus Yang apa? Ya, Asertif. ya, Asertif itu kan tadi Herdi berani ya menyampaikan, yang mengekspresikan tadi ketika datang sudah dibully. Saya itu dibully sambil nangis mungkin, gitu ya, sambil ekspresi marah, gitu kan. Nah, tapi dari sebelumnya itu Herdi belum bisa karena datang itu ya udah ditahan aja kan. Langsung nangis. Bilang semuanya. Ya, bilang langsung ke ayahnya atau ke ibu waktu ayah. itu. Oh, ke ayah gitu ya. Nah, jadi di perilaku yang asertif itu bisa mengekspresikan emosi tersebut, gitu ya. Nah, ketika tadi contoh nih, misalkan Herdi ayahnya, ibu datang nih karena tadi dibully, datang langsung gitu ya. Nah, terus ibu tuh mengekspresikan ke orang tua tuh, ke ayah, tadi aku di sekolah dibully, gitu kan ya. Sampai ini dipukulin, gitu ya, mungkin sambil nangis gitu kan ya, oleh Herdi itu diekspresikan kan seperti itu, gitu ya. Tapi ketika tadi sebelumnya tidak asertif, ya udah datang nangis tapi nggak komunikasikan ke orang tua karena mungkin ada rasa canggung yang tadi Herdi sampaikan ke ibu, gitu ya. Nah, jadi sudah ada dua kondisi yang Herdi perankan. Pertama, ketika di sekolah, ya, ketika di sekolah Herdi
kondisi tersebut belum asertif. Ya, belum asertif. Tapi tadi sudah latihan, ya, cara meminta maaf ke kakak tingkatnya itu seperti apa, gitu kan? Terus menerima kesalahan sendiri, gitu kan? Terus kondisi yang kedua di rumah, tadi mempraktekkan, ya, ketika tadi dalam kondisi di sekolah itu dibully, nah kemudian Herdi mempraktekannya ke orang tua langsung dengan cara menyampaikan masalah di sekolah itu ya, kan tadi seperti itu. Nah, kemudian sekarang situasi yang ketiga, ya coba Herdi ekspresikan ketika tadi kan masalahnya itu kemarin nih ngerjain tugas temen tuh leha-leha terus, misal ibu temennya Herdi leha-leha, ya coba sekarang tampilkan perilaku yang asertif itu dalam kondisi itu bagaimana. Misal ibu nih, ibu tuh Arman ya, Arman lagi leha-leha misalkan gitu ya, main handphone. Nah, silakan sekarang Herdi. Mungkin dari kalau ke teman tuh suka ada pembicaraan yang gak formal gitu, Bu. Kayak kata panggilan nama. Mat, ayo dong, biar cepat selesai. Kemarin tuh mau bilang kayak gitu bukan gak bisa, gak enak aja ngebicarainnya itu. Gak enak ngebicarainnya ya, karena tahu si sifat dia itu ya kayak gitu sama temen yang satu lagi, karena lagi fokus sama temen yang satu lagi harus gini ya. Dan akhirnya gak jadi, ya adalah kecewa gitu. Ya. Mau bilang kemarin gak enak, mungkin dia lagi ada apa-apa, terus bilang juga ya sok-sok aja sana, ayo dong kan, ayo ngerjain, bukan ayo ngerjain, sok-sok aja ngikut, iya, ngikut tuh ngikutnya dia gak tahu harus gimana, harus gini-gini, terus waktu dibicarain juga dia nyaut tapi gak apa ya, gak fokus perhatiin kita, bukan atau gimana, gak saling terhubung, iya. Jadi menurut dia tuh gini, terus kita gini misalnya. Pokoknya di tutor dia di YouTube juga gitu. Iya. Harus dibikin videonya. Ya. Jadi gak enak ya. Nah sekarang kita demonstrasikan perilaku tersebut. Ibu bisa kan ya, tadi ya yang teman Herdi yang seperti itu. Sekarang Herdi demonstrasikan perilaku yang asertif, yang bagaimana. Coba cara komunikasi ke ibunya itu bagaimana? Gini. Anggap ibu nih teman Herdi dan kondisi itu. Nah, silakan demonstrasikan perilaku yang asertifnya yang seperti apa. Mungkin bilangnya Arman ya. Ya. Arman, ayo bikin dulu video pembukaan aja dulu kan, video Zoom-nya itu kan enak ya. Video pembukaan aja dulu, assalamualaikum sama penutup. Ya. Sama bertiga. Terus sama JP yang video, mungkin di ayo aja. Iya. Terus juga biar cepat selesai, nanti gampang kalau masalah ngedit mah nanti di rumah edit sendiri. Iya. Mungkin bilang kayak gitu tuh biar dia nggak ngerasa terbebani. Iya. Dia punya tugas sedikit juga apa-apa mungkin ya, edit sendiri, masukin voice suara sendiri, Iya. apa-apa. Iya. Gitu aja sih. Nah, jadi kan tadi ketika Herdi berkomunikasi nih dengan Arman tadi, Arman, ayo tuh kita ngerjain kan gitu ya. Nah, tapi kalau tidak asertif itu ya udah ikut-ikut aja, gitu kan. Nah, tadi Herdi sudah bermain peran dalam 3 kondisi. Pertama, coba ulang lagi kondisi ketika tadi perilaku di sekolah menengah pertama ketika ada kakak kelas. Bagaimana tadi cara mengekspresikannya? Ketika tadi minta maafnya dari awal. Ya, silakan. Suaranya agak keras. Bilangnya nama aja ya. Ya. Maaf nih, kan kemarin tuh udah minta maaf sama yang cederanya. Terus kenapa ini masih diperpanjang? Gitu. Saya gak mau masalah ini diperpanjang. Kamu lagi ada kekerasan sampai kayak kemarin.
minta maaf untuk kakak kemarin yang cedera, sama kakak kelas yang sekarang di sini. Saya minta maaf, saya gak mau lagi ada masalah. Nah udah bagus ya. Nah terus situasi yang kedua tadi di rumah. Ibu bapaknya Herdi nih, silakan. Datang rumah. Ya. Ya Herdi, kenapa? Dari kemarin ada masalah di sekolah. Ya. Sampai dipukulin. Kenapa? Terus kenapa sampai dipukulin? Karena ada masalah waktu jam istirahat. Bilangnya tuh Masalah apa? sampai ada teman yang cedera waktu main bola dan sampai dikerumunin lah, dipermasalahin panjang. Masalahnya gara-gara bola. Nah itu ya. Jadi di awal tuh Herdi datang-datang udah langsung bisa nih ya komunikasi dengan ayahnya di rumah gitu ya. Dua kondisi, dua perilaku gitu kan. Sekarang yang terakhir tadi pengulangan ketika menegur teman yang mungkin leha-leha ketika proses pengerjaan tugas. Silahkan. Arman, ayo dong jain dulu tugas yang ini aja, yang pembukaan sama yang penutup. Kan saya males, misalnya ya, ibu kan jadi Arman nih. Kan saya males kayak atuh gitu. Nanti aja. Ayolah, biar cepat pulang juga, biar cepat selesai. Nanti masalah ngedit gitu mah gampang, saya aja yang jain. Ayo sekarang aja biar cepat pulang. Nah ya kan, nah sudah ada 3 kondisi dengan latihan asertif gitu ya, dari mulai tadi ketika dibully di sekolah, di rumah, bahkan di sini ya ketika tadi mengerjakan tugas dengan teman ya. Sudah bagus latihan perilakunya ya Herdi. Nah jadi nanti ibu kasih 1 tugas rumah nih sama Herdi ya. Nah tugas rumahnya itu ada lembar kegiatan. Nah namanya itu speak your mind. Jadi bicarakan apa yang ada di pikiran Herdi itu. Ekspresikan perilaku yang ingin diekspresikan oleh Herdi. Kalau tadi Herdi itu belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua gitu ya, mengekspresikan rasa bahagia, rasa amarah, latih itu di rumah. Tuliskan di lembar kerja itu. Tuliskan ya oleh Herdi. Kemudian nanti di sekolah juga, di sekolah praktikan. Tadi contohnya ketika kerja kelompok ya. Nah contohnya ketika kerja kelompok praktikan juga oleh Herdi. Tulis di kolom itu nanti di lembar kerja. Tadi Bu sudah share di ke WA Herdi, ada tugasnya. Tulis di sana misalkan, kalau di sekolah saya sudah bisa saya sudah lebih berani menegur teman ketika tidak mengerjakan tugas kelompok misalkan gitu ya. Nah itu tuliskan oleh Herdi. Jadi perilaku-perilaku yang diharapkan oleh Herdi tadi ketika di awal itu menyampaikan bahwa saya itu ingin bisa mengendalikan emosi dengan baik. Kan tadi juga sebetulnya marah nih ke teman gitu ya karena tidak mengerjakan tugas gitu ya. Ini kesel gitu ya. Nah di situ dipraktikkan oleh Herdi cara menyampaikannya itu bagaimana gitu kan. Misalnya tadi Arman, ayo atuh kita ngerjain tugas supaya cepat beres gitu kan. Nanti yang ngeditnya mah gak apa-apa lah saya aja, kata Herdi gitu kan. Nah itu tuliskan di lembar kerja Herdi. Jadi nanti oleh ibu diperiksa nih apakah perubahan perilaku yang tadi Herdi harapkan itu sudah tercapai atau belum. Nah gitu. Siap seperti itu? Siap ya. Nah terus kemudian ibu ingin tahu nih dari proses konseling yang sudah kita laksanakan ini gitu ya, apakah perubahan apa sih yang Herdi rasakan gitu dari kegiatan konseling ini? Ada Bu. Apa tuh? Ya jadi berasa punya teman curhat. Ya ada teman berbagi
terus kemudian ternyata mengekspresikan emosi itu bisa dilatih ya, bisa dilatih. Kalau tadi Herdi itu tidak berani, tadi kita sudah melakukan latihan supaya bisa lebih berani gitu kan ya. Terus kemudian ada nggak pemahaman baru yang Herdi dapatkan dari kegiatan ini? Ada. Apa tuh? Jika mempunyai masalah tuh bukan dengan cara, banyak cara ya kan? Ya. Banyak cara yang bisa dilakukan. Apa yang benar dan apa yang salah tuh bisa dilakukan. Ya. Jadi merasa punya cara baru berbuat apa yang harus dilakukan dengan benar. Ya. Terhadap lawan bicara. Terhadap lawan bicara ya. Terus kemudian Herdi juga jadi tahu ya, ternyata perilaku asertif itu perilaku yang menunjukkan apa tadi? Keberanian ya, mengekspresikan emosi gitu ya. Ternyata kita jadi manusia itu ya harus asertif gitu ya, harus berani mengekspresikan emosi kita. Ya emosi itu tidak hanya marah sebetulnya gitu ya, rasa sedih kita, rasa kecewa kita diekspresikan ya, tanpa merasa orang lain tuh terancam ya, terancam dengan perilaku kita gitu ya. Nah, senang mengikuti kegiatan konseling ini? Senang ya. Jadi hati asa yang plong gitu. Iya, ada perasaan lega mungkin ya. Tadi bisa melatih diri untuk bisa lebih asertif gitu ya. Nah, kalau memang kegiatan ini diperlukan pertemuan berikutnya. Nah, ini kan sesi ini sudah akan berakhir ya. Nah, kalau dimungkinkan kita melakukan kegiatan lanjutan ya, siap Herdi? Siap. Ya, jadi untuk melihat nih apakah tadi yang Ibu tugaskan ke Herdi yang speak your mind itu sudah dipraktikkan atau belum gitu ya. Nah, nanti kita adakan pertemuan lagi. Ya, mungkin di minggu depan ya, atau 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan atau mau 1 minggu ke depan? Mungkin 2 minggu aja. Ya, 2 minggu ke depan ya. Nah, kalau ada waktunya gitu ya, 2 minggu ke depan mungkin kita bisa bertemu lagi gitu ya. Nah, tapi tadi Ibu sudah share ke Herdi gitu ya, untuk evaluasi layanan itu diisi oleh Herdi gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dari kegiatan hari ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu kan janganlah jadi diri yang merasa paling tinggi selalu di atas. Lihatlah ke bawah. Jangan, jika punya suatu permasalahan jangan sampai emosi terlalu membludak. Ya. Jadi ketika kita dalam kondisi marah gitu ya, jangan meledak-ledak gitu ya, yang membuat orang lain itu merasa terancam gitu ya dengan kita gitu ya. Nah, sekarang silakan Herdi isi evaluasi di link yang Ibu sudah share. Silakan dibuka HP-nya. Yang ada 3 kan, isi yang ini aja dulu, nih. Yang satu itu sangat kurang sesuai. Nah, kalau misalkan Herdi dapat pemahaman baru nggak? Misalkan nggak dapat, berarti cuma 1. Nah, semakin tinggi nilai berarti Herdi semakin dapat. Iya. Di link berikutnya itu ada ini ya, ada apa namanya? Mana yang satunya itu? Coba yang ini diisi dulu ya, kekuasaan ya. Isi namanya. Konseling? Ya, nama Herdi. Konselor? Ibu, berarti nama Ibu Rosi Rahayu.
kepercayaan Anda terhadap guru. Bagaimana bacaan surat secapai dan sekolah minggu kedua. Nah nanti di yang link terakhir itu kan yang tadi ibu tugaskan, yang lembar kerja, silakan nanti Herdi isikan nih praktik apa yang sudah Herdi lakukan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nanti tadi di 2 minggu ke depan ya kita bisa adakan pertemuan sesi 2 berarti pertemuan kedua ya. Nah baik karena ini sudah tahap akhir ya, akhiran, kita alangkah lebih baiknya menutup kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu ya. Tadi di awal kita berdoa, di akhir juga kita berdoa lagi ya. Baik, silahkan berdoa. Terima kasih ya Herdi, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Herdi, barangkali mau istirahat atau ke kelas.